telanjang dada. Dan drummernya onak. Benar. Itu nggak telanjang semua juga ya. Itu nggak semuanya telanjang. Kalau nggak, orang jadi. Di atas pom bensin lagi ngapain? Coba. Ya tapi luar biasa. Ini ada seorang legend musisi. Balik. Oke, dan kita akan ngobrol sore hari ini. Betul, kan perkenalkan dulu atau ini? Orang jadi dari Satanana. Puas ya. Oke, kita juga kedatangan Ketua Karang Taruna Jawa Barat. Luar biasa loh. Ini hal yang sangat jarang. Karena biasanya kan ya kota Deli gitu, kalau nggak kabupaten gitu. Jarang dan penting. Benar. Harus kita ketahui kegiatan Karena kan Subhan darat, betul? Ya kan. Betul. Oke, nah. Kalau di Karang Taruna manggilnya Mang. Oh iya, Mang. Betul. Ya seperti saya, Mang Ian. Betul. Saya ke kamu Bibi. Lain kamu manggil Opa ke saya. Ulang itu ya. Kita hari ini ngobrol-ngobrol santai aja. Jadi ini kan kita tahu nih pandemi udah lama. Mulai dari warning COVID itu ya dari bulan Hampir 5 bulan. ya dari Maret ya. Dari Maret. Sebelum Maret juga sebenarnya sudah ada warning, betul. tetapi ketika PSBB itu dimulai di Maret ya, kalau tidak salah ya. Ya. Ini kan nah, saya perkenalkan dulu nih anaknya dari mana gitu nih. Kan tadi saya udah perkenalkan nih kan beliau ini dari Karang Taruna. Ini kan dari KMPI Selain band ya, selain band. Iya. Indonesia sudah tahu namanya. Enggak, dia kayak nyanyi dan Sebenarnya saya disundrungkan. Karena memang sebelumnya terima kasih Kang, saya sudah diundang ke acara yang keren ini. Saya merinding banget bahwa dari dulu pas ngedengerin Slogi gitu, waduh, tepuk tangan buat Slogi dong, Slogi. Supply band-band yang keluar pulau dari sini semua. Luar negeri, tak? Gila, semuanya. Tapi kalau mau aktif nanti diajak. Oh gitu? Wah, mereka kangen banget. long trip. Sampai Rusia dia. Serangan sudah. Oke, kebetulan saya ini mohon maaf juga ke Ketua KMP Jawa Barat. Kang Rio nggak bisa hadir karena lagi dipanggil sama Wapres. Nggak tahu ada apalah, biar aja karena kalau dipanggil sama Wapres nggak bisa. Pasti penting. Jadi akhirnya saya dimandat untuk datang ke sini. Kebetulan saya di KMPI jadi Ketua Creative Lab. Oh. Gitu. Jadi ada ada satu bagian sayapnya dari KNPI lah. Baru dari Ketua KNPI Jawa Barat ini ada sayap-sayap yang rada aneh. Oke. Oke, jadi pertanyaan kita gini nih. Ini kan Sebelum ini satu lagi. sudah diperkenalkan. Oh sudah. Erwin udah kan? Udah. Ayo pohonnya. Punten di bumi. Sekarang ayana ya. Ini kamera mana? Membawa aja pohon sekarang kurang. Punten. Jarang di Indonesia. Jangan searching umurnya berapa. Punten di Google ada soalnya. Tulisnya ini Google. Budi Aboy. Ada nggak tulisan 18 Oke, jadi gini. Ini Ketua Karang Taruna ini bagian kreatif ya? Betul, kreatif. Oke. Jadi saya selalu bertanya, kita bikin begini juga kan sebetulnya ini salah satu bentuk kreativitas dari kami gitu ya. Nah, selain yang seperti ini nih, Anda sarankan nih di masa yang seperti ini himbauan Anda nih. Era pandemi ini ya. Untuk teman-teman yang di rumah nih, terutama yang muda-muda ya, generasi milenial seperti Anda, anak yang kreatif, yang sekarang justru kekreativitasannya itu justru merasa tertutup. Betul. Nah ini mungkin Kang Erwin bisa menjawab. Atau ya dua-duanya aja Ya dari Karang Taruna dulu. Enggak Kang? Ya, lebih enak nonton musik ya daripada ngobrol. Betul Kang, sebetulnya saya kalau nggak dipaksa juga sama ya. Tapi ini penting masalahnya. Gitu. Waduh, ini luar biasa. Ya, terima kasih. Saya Gana. Teman-teman biasa menyapa sama Gana gitu.
Nuhun pisan sudah hadir di Slogi. Saya tahu ini betul-betul legend gitu ya. Karena beberapa teman saya juga apa namanya musisi gitu kan. Jadi begitu saya cek ini ada Slogi, wah, saya hadir aja kan. Pasti legend Google. Benar aja saya ke sini. Saya luar biasa. Jadi betul ingat di zaman itu ya. Zaman kita nih. Betul. Saya ngurus pemuda, sebetulnya pemuda umur akan juga nih kan. Nah, zaman akan zaman bukan zaman saya. Oh, kan udah Saya mah Saya masih SMA waktu itu. iya kan. Jadi apa namanya buat kita pemuda dengan adanya pandemi ini ya dunianya sudah dua sekarang. Oke. Dan yang tadinya berapa 3-4 tahun lagi ternyata hadir sekarang itu dunia digital. Ya. Gitu. Jadi saya sampaikan ke teman-teman muda mau nggak mau jadi hiduplah dengan mindset digital. Oh. Gitu. Hiduplah dengan mindset digital. Jadi bukan saja hanya chat aja, buka FB segala macam, tapi mindsetnya sudah mindset digital. Apapun jadi digital. Jadi kalau kamu bilang kan kolaborasi ini apa nih kita bilang kayak gue bilang tadi, saya udah berpikir aja besok kita bikin apa namanya lomba musik karang taruna tapi se-Jawa Barat. Luar biasa. Karena ada 6.000 desa kelurahan kan, berarti ada 6.000 desa kelurahan kan. Wow. Ya pasti ada di berbagai daerah. pasarnya gitu ya. Maka kan ada di kelurahan kan. Salah kamu apa? Apa orang masuk Agustus desa? Kayak gitu. Ayo nama Karang Taruna. Pertama zaman masuk. Jadi Kalau kalau karya apa? Karya. Jadi kalau lagi ingin cetak lagi musisi hebat, maka salah satu kolam besarnya Karang Taruna. Oh, ya, betul. Karena kalau 17-an pasti teman-teman Targa, teman-teman Kasta yang Tiap hadir. RW kan ada. RW itu 58.000 kan Jawa Barat. Sejauh Karena mana? bisa kan, kalau udah mau kapitalisasi angka begitu kan bisa kan. Ya. Jadi kalau tanya, Jadi pendekatannya kok sekarang nggak mulai muncul ya, karena kita nggak mulai hadir di mereka. Betul. Itu dia. Mungkin karena pengetahuan tentang digital itu mungkin kami ya. Pengetahuannya sudah tahu, tapi mindsetnya yang nggak masuk ke sana. Oh. Itu yang harus dibuka ya Pak. Ayo dong kita mulai. Nah para senior ini menurut saya harus jadi pencerah untuk anak-anak muda. Insya Allah. Gitu kan? Betul. Jadi ini Slogi menurut saya harus di depan sekarang. Salah satu kolamnya Karang Taruna. Selagi ini bersama SDA. Digital dengan sosmed ya. Seluruhnya sampai masuk ke dalam-dalamnya. Maka sok ya beramai-ramai. Gitu kan? Kalau nggak ada kerjaan sok jalan orang pulsa. Pasti payung ada sosmed. Betul. Yang lucu tuh kita bicara sosmed kalau itu digital. Sekarang kita opini, statement semuanya basisnya sekarang digital kan? Ya, betul. Grup WA, statement di FB, statement di Twitter, YouTube gitu kan? Tetangga udah didengar kan? Betul. Nah maksudnya hiduplah dengan alam ini sekarang. Bisnis di sini, gede orang di sini, cetak orang di sini. Rumah mulai sekarang. Bahkan sudah ada contoh katanya dari beberapa YouTuber itu bahkan mereka bisa jadi miliarder. Jadi, jadi, ya, kenapa gagal? Kita karena kita mindsetnya. Oke. Nah, kenapa kita juga gagal? Karena gaul kita memang gaul nggak digital. Oke. Orang-orang kita yang biasa konvensional. Mindsetnya itu bagaimana menurut Akang? Yang memang yang harus disiasati. Persis seperti mindset kita di dunia nyata. Ya. Nah itu aja kita terapkan. Kalau kita marketing kayak apa sih di dunia nyata? Ya. Itu kan? Nah, sekarang kalau marketing digital, pelajari itu. Enggak. Ya. Setuju. Teman dengan dunia nyata dengan dunia digital itu berbeda. Betul nggak kan? Betul. Nah, itu yang saya bilang. Perjalanan dari Indonesia ke Mindset dimulai dari kita cara bergaul. Betul. Makanya kalau lihat sosmed teh sini nyarinya teh seminar pendidikan iya mah film warna wah di mana teh Bukan seminar, usulnya seminar penting itu. webinar. Namanya webinar. Webinar. Ya. Webinar. Karena zaman digital. Sama digital. Bahasanya perlu keren. Bekasi digital. Bebas ya. Oke, kalau dari sisi Kak Arul ini sebagai yang
dari beliau ini membawai satu bidang di KMPI di ekonomi di kreatif. Kumaha. itu saya tanya dulu itu sebetulnya Apa? bergeraknya dari KMPI sendiri itu seperti apa? Bidangnya apa? Oke, sebenarnya ada satu sisi lain lah dari Kang Rio untuk membuat si KMPI ini sendiri jadi lebih modern, jadi lebih milenial, jadi lebih bisa meng-grab beberapa kawan-kawan, mungkin bisa bersinergi dengan Karang Taruna pada akhirnya nanti. Tapi sebenarnya pada akhirnya ada satu bridging juga yang memang kita harus bikin adalah bridging ekosistem ekonomi kreatif sebenarnya. Jadi ini sebelum saya ke masuk ke KMPI, sebenarnya memang belum lama juga, tapi kita sudah membuat sesuatu. Nah, tapi sebelumnya saya bergelut selain musik juga di kreatif juga bergelut rada lumayan panjang kan. Ya. Contoh waktu musisi ribut-ribut masalah konferensi musik Indonesia. Ya. Itu saya ada di sini tuh kan. Sampai ke ribut di Ambon gitu kan. Kita ngobrol sampai Meramu gitu kawan-kawan tahu ya akhirnya sangat tidak indah di saat musisi-musisi dimasukkan ke area politik. Nah, ini kondisi yang seperti ini tuh sebenarnya saya agak miris sebenarnya. Nggak tahu ada yang setuju ada yang tidak, tapi tidak apa-apa. Cuman kadang-kadang pada akhirnya ada sekat dan terbatas pada akhirnya. Nah, keterbatasan ini yang akhirnya saya coba ramu pelan-pelan. Minimal saya pulang dulu nih dari Jakarta. Tapi kan itu kan pergerakan dinamis ya. Iya sebenarnya pergerakan dinamis. Tapi saya pulang, saya olah dulu, saya belajar dulu nih dari apa sih yang mereka mau, apa yang hulu mau di tingkat nasional. Cuma kan mau tidak mau juga kalian yang di nasional memang harus diturunkan ke daerah. Daerahnya juga harus sosialisasikan dulu. Ini ngomong-ngomong masalah digital, tadi Kang Sifan bilang mindset. Nah mindsetnya sendiri juga harus disosialisasikan. Mindset ini bagaimana caranya memulai mindset di era digital. Sebelum COVID kan sebenarnya harus dimulai. Mindset ini harus ditelurkan terus. Inkubasinya harus ditelurkan terus dari digital menjadi sesuatu. Nah pada akhirnya contoh dulu almarhum Glenn Fredly dan kawan-kawan membuat sebuah wadah, Abdi Negara membuat sebuah wadah background. Ya. Dirjennya banyak gitu kan. Saya masuk dalam situ juga pengen tahu wilayah itu apa sih maksudnya gitu. Ada beberapa kawan-kawan yang mengolah ABCDFG gitu. Tapi setelah mengolah, mereka berproyek Sendiri-sendiri. jadinya nggak turun ke bawah. Karena di situ memang dibalik dari ada kita nggak ngomongin sensitif, tapi ini memang harus dijelaskan. Ini ada anggaran besar gitu, yang diturunkan secara directly ke si badan ekonomi kreatif yang besar dan nasional yang harus di-sharekan ke bawah, bukan bentuknya event, bukan, tapi inkubasi sebenarnya. Nah inkubasi itu seperti apa? Nah, sebenarnya ini pada akhirnya kan di daerah pun, contoh di KNPI ada 27 kota kabupaten ya Kang ya, apalagi di Taruna di bawah, lebih banyak lagi orang-orangnya lebih personal. Nah, ini sebenarnya contoh gini, kasih kesempatan mereka untuk berkarya dengan anggaran yang ada. Gitu. Nah, ini karya-karya itu tidak muncul pada akhirnya industri pun, walaupun digital sebenarnya, contoh sekarang ini, industri digital merusak industri yang analog atau yang konvensional awalnya ada CD jadi hilang apa, sebenarnya nggak hilang juga. Di saat si turunan-turunan, contoh Malaysia tuh negaranya, punten ya saya ngomongin negara tetangga karena turunannya saya ketemu sama beberapa kawan-kawan industri di Malaysia itu masih dijaga sama negara. Dari royalti itu negara tuh ngelihat royalti. Laporannya bukan pakai Excel bukan, tapi pakai program apalah namanya ya, yang tidak bisa diganggu gugat. Data semua. Jadi royalti itu real. Pernah lihat? Jadi negara yang megang, lu korupsi lu dihukum. Iya. Mau dari label, mau dari publishing, mau dari turunan ke artis-artisnya juga dari performing rights, dari royalti, dari apa tuh semua real. Jadi orang motong honor orang ya. Nah sebenarnya dari pelajaran-pelajaran itu sebenarnya akhirnya saya coba mengumpulkan data-database itu, saya serap dulu deh. Saya serap dulu semua dari kawan-kawan yang apa ya namanya, yang protes, yang curhat apa segala macam. Solusinya apa ya? Apalagi di daerah ya. Contoh view-nya
view-nya musisi dari zaman akang-akang juga kan Bandung. Nah, daerah yang lain itu sebenarnya mengkerucut dulu ke Bandung baru bisa hidup, baru ke nasional. Nah, tracking ini yang akhirnya jadi terlalu baku kan. Apalagi digital tuh sekarang zaman digital udah nggak ada baku-bakunya. Kita jagonya tinggal kita beli paket untuk bikin vlog ya jadi masuk ke YouTube jadi. Tapi kondisi digital ini karena tidak diproteksi oleh negara, pada akhirnya YouTube ya jalan sendiri. Kemarin bilang kan akhirnya di kami itu sendiri Menteri Ekonomi bilang begini, musik itu cuma ngasih ke negara sedikit 0,6% tiap tahun. Nah, jangan dibilangin 0,6%-nya, tapi sosialisasi ke bawah dan inkubasinya jauh nggak? Nah, sebenarnya pada akhirnya saya coba balik kandang dulu ke Jawa Barat atau ke Bandung waktu itu. Saya coba cari orang yang bisa menggrab saya untuk men-sharekan ini semua nih, curhat-curhatnya dari kawan-kawan. Nah, kebetulan Rio Wilantara ada waktu itu juga lagi ngumpul-ngumpul sama saya di area yang salah satu acara. Akhirnya saya coba ngobrol tentang ini. Ya udah kan kita ke KMP Jawa Barat, kita bikin sebuah sayap khusus kreatif lab. Salah satunya 16 subsektor ada di situ. Yang dipegang sama KMP Jawa Barat, tapi wilayah saya 16 subsektor. Jadi dari mulai musik, dari mulai event, videografi, fotografi, desain dan lain-lain, animasi dan lain ada di situ semua. Production house. Kita coba ramu semuanya yang akhirnya sekarang. Contoh kasus, saya pribadi sekarang membuat sebuah wadah namanya Himpunan Pekerja Ekonomi Kreatif Indonesia. Walaupun itu adanya di Jawa Barat, tapi linknya ke Indonesia. Nah, tujuannya adalah keren-keren. Contoh nih, kolaboratif. Sekarang kan zamannya kolaboratif. Untuk sisi digital tuh nggak bisa sendiri-sendiri, harus kolaborasi. Semuanya juga kolaborasi, dari mulai handphonenya, dari mulai apanya, dari mulai bisa nyanyi sorangan bisa dari awal pemain drum solo sorangan gitu harus kolaboratif. Nah, kolaboratif itu kan dari hulu hilir atau dibandingkan dari hilir ke hulu, dari hilir ke hulu. Hulu hilirnya juga ketahuan, industrinya seperti apa dan rezekinya dari atas. Hilir ke hulunya juga harus ketahuan. Contoh, talenta ada di Karang Taruna misalkan. Nah, step by stepnya tuh ada. Contoh misalkan, KMPI sekarang punya satu wadah namanya Hipokrat. Hipokrat itu ngumpulin SDM kan. Itu kalau kita bisa SDM semua dari mulai musik, dari mulai kreatif, apapun itu dikumpulin untuk database. Nah, database itu saya bertugas untuk mengumpulkan database di Jawa Barat dulu nih. Gila, kebayang berapa juta orang. Iya, bisa ditanyakan. Masalahnya kan setelah akan dari menjelaskan sekian ribu bully itu terserah. bahkan RW ke arah Taruna, betul. Itu menjaringnya betul. Bagaimana? Ya, walaupun anggarannya berbeda, masing-masing punya anggaran, tapi di sini kalau misalkan secara trackingnya itu harus satu sinergitas. Jadi mau tidak mau, misalkan contoh nih, dari Karang Taruna punya talenta, kayak aktor misalkan, kayak penyanyi, kayak desainer, kayak fotografi dan lain-lain. Terus ada wadahnya tuh sebenarnya ada satu step lagi yang kami itu membuat satu namanya Hipokrat sekarang nih. Hipokrat itu SDM-nya semua. Nah, di Hipokrat itu nanti bikinin satu perusahaan dan konten-konten yang kita bikin yang mencakup dari orang-orang yang udah masuk ke kita SDM-nya nih kami. Jadi contoh misalkan musisi. Tadi aja tuh langsung saya kasih tahu Rio setelah lihat ini nih Kang. Wah Kang, gua kayaknya bikin satu konsep nih untuk Hipokrat dan untuk Creative Labs. Apa Kang? Gua akan bikin satu TV digital besar. Itu nanti digital besarnya isi konten dan programnya adalah kayak MTV Indonesia. Luar biasa. Itu langsung bikin loh. Ini kan harus diterusin program kita harus terus betul. dan harus ada inkubasi secara value finansialnya, ada sponsorship apa segala macam. Itu kewajiban hulunya yang harusnya. Wah, ini ada anggaran nih, ini ada TV digital namanya apapun, tapi isinya tuh konten-konten inkubator semua. Ayo kita kasih anggaran nih biar terus berjalan gitu. Ada kesempatan teman-teman. Dibantu Kang Erwin nih. Tapi pertanyaannya sekarang itu pasti ada dipikirkan, dan apakah sudah dipikirkan project pilotnya? Ya, ini makanya sekarang ini untuk yang film, saya sekarang lagi bikin film nih. Dan rencananya kita mau coba cetak semua sinematografi di Jawa Barat, 27 kota kabupaten, mungkin di bawah-bawahnya ada anggota-anggota Karang Taruna juga yang punya film ini, kita bikinin PH kecil.
Oh. PH-PH kecil itu yang akhirnya di pilot project untuk bikin festival misalkan di Jawa Barat, film indie misalkan gitu. Ini Karta sudah bikin, ada Sekwood ya. Itu keren. Nah, sekarang musik kan harus bikin seperti itu juga. Nah minimal sekarang kerannya TV kan, sekarang masuk ke TV susah banget. Susah, betul. Harus jadi apa dulu? Harus masuk ke TV. Berarti kan Terjadi apa-apa jadi mahal. jadi mahal. Jadi main YouTube kan pada akhirnya. Oke, TV juga akhirnya nggak ada artis itu aja terus muter. Dan saya juga karena keresahan ini, ya artis di TV teh kawaii, musisi iya deh. Sementara di bawah teh banyak banget tapi mainnya YouTube. Sah menurut pribadi, menurut bandnya untuk menyelamatkan diri secara promosional. Tapi secara inkubasi nggak ada. Makanya industrinya harus tetap diselamatkan lewat keran-keran hulu. Dinas-dinas di provinsi kan banyak banget. Saya coba cek dinas ini apa? Oh, Bintara tuh harusnya pemudanya harus diturunin lagi. Pariwisata ada pariwisata musik harus dibikin misalkan. Nah seperti itu kan bisa daerah-daerah punya satu potensi pariwisata yang akhirnya kenapa saya datang ke Ambon tiap belokan ada panggung. Saya datang ke Ambon tiap datang ada panggung. Belokan ke sini ada panggung. Makanya wajar. Benar. Makanya wajar kalau Ambon akhirnya sama almarhum disodor-sodorin terus untuk jadi kota musik. Betul. Karena tiap belokan ada panggung. Fasilitasnya ada. Bandung aya teu eueuhnya. Mahal deui. Susah. Beres. Nah, peran itu kan sebenarnya harus peran yang contoh kasus ini. Kenapa enggak di wilayah birokrasi memang ini adalah fasilitator. Tapi untuk menggeraknya memang harus banyak sayap dan banyak kolaborasi dari kawan-kawan yang di bawah. Tapi ada bridging. Nah nanti Ketua Rio kan sebentar lagi nih, memang berapa bulan lagi nih menjabat. Tapi dia udah membuat satu keran-keran untuk inkubasi nih sekarang. Kemarin sama saya mau bikin beberapa perusahaan. Ya tadi contohnya itu kan. Contohnya ada lagi beberapa PH yang kolaborasi dengan komunitas-komunitas kreatif. Di Cimahi ada Sinopsis Kreatif Space. Di Tasik saya kebetulan sama Kang Boyong udah ngobrol untuk URGTSK-nya, yuk kita jalanin lagi. Tapi kondisinya kerannya adalah keran ada swasta, ada anggaran. Jadi anggarannya tahun depan kita programnya kita masukin ke dinas-dinas biar mereka juga punya melek nih. Oke gini, pertanyaan terakhir dari saya adalah ada pesan-pesan nggak sih untuk viewers kita nih? Dari Kang dulu. Harusnya ya tadi nyari sudah alhamdulillah beliau. Nanti kita dapat anggaran dong. Ya nanti habis ini silakan aja ya habis interview ini bangga disecerkan ya. Ngagalin upload. Oke, ada pesan-pesan mungkin dari untuk viewers kita nih. Iya. Termasuk misalnya program terdekat tolong support kami gitu misalnya gitu. Nah, Apa saja gitu ya? Iya. Ya itu ya. Saya bilang jadi untuk para senior nih sekarang tugasnya bagaimana membuat bridge ya. Jembatan buat teman-teman anak muda yang usia 13, 20 begitu kan. Karena di Jawa Barat proporsinya udah hampir 20 juta. Itu banyak sekali. Sangat. Betul. Penduduk Jawa Barat itu 50 juta. Jadi harusnya kita mau hese hirup mengharhungkul mah gitu ya. Betul. Harusnya. Karena memang kita nggak pernah diajarin itu memang kita dari kecil. Nah sekarang kita ke anak-anak kita juga harus ngajarin itu. 50 juta kan udah kayak Korea ini asli. Ini harus dipahami betul teman-teman musisi. Nah yang kedua teman-teman musisi juga harus paham bahwa adanya pandemi ini syukur kalau bisa manggung lagi di Januari. Ya. Tapi kelihatannya dengan geopolitik yang sekarang kelihatannya bisa setahun nganggur ya. Artinya betul, artinya memang harus mulai disikapi. Nah kalau teman-teman senior sudah melihatkan contoh untuk para teman-teman di bawah pemuda, teman-teman juga harus mulai ikut ke dunia digital ini. Nah yang kedua, mindset marketing juga yang menurut saya harus mulai dirubah sama kita gitu kan. Selama ini kan marketing produk bagus, harga bagus gitu. Padahal sebetulnya di zaman-zaman sekarang kekinian nih untuk 10 tahun ke depan yang paling hebat ini bagaimana kita bisa menjual diri kita. Betul. Maka konsentrasinya ya betul menjual diri lebih bagus maksudnya gitu. Ya, kreativitas kita ya. Boleh saya cerita 2 menit nggak? Boleh. Ini analogi marketing di era kekinian. Sebut saja namanya Anto gitu Kang ya. Bukan nama sebenarnya. Bukan nama Sebut sebenarnya. saja Mawar. Ibu rumah. Aku sih coba-coba. Saya tapi mau kecak ini terus. Sebenarnya saya nggak mau.
seperti musisi teknik. Liur kakek. Iya kan? Kita yang serius semua. Serius. Ketua Karang Taruna Jawa Barat. 1 juta orang. Anto, nah dia umur 23 gitu kan, ingin nikah, maka dia deketin orang, sebut namanya Mawar, gitu kan. Nah, sebulan kenalan, setahun, nah begitu dia udah dekat, ternyata udah di tahun kedua mau nikah, orang tuanya nggak setuju. Nah, dapat lagi dia, kenalan lagi, taruhlah bunga, gitu kan. Setahun, 2 tahun, 3 tahun, ternyata bunga kecelakaan, meninggal. Gitu kan? Yang ketiga, dia nggak putus asa juga. Taruh lagi dia cinta. Setahun dia pacaran, kedua tahun, ternyata dia putus karena si cintanya selingkuh. Ya kan? Iya. Nah yang keempat, dia masuk lagi, dia cari lagi dia karena dia ingin punya pasangan hidup. Akhirnya dia menikah, udah setahun, 2 tahun, setuju dia menikah. Itu yang disebut marketing gaya lama. Oke. Ya. Betul. Terus Dicoba. Itu marketing gaya lama. Mari kita mencoba. Yang kedua, Sama yang disebaan. nah, yang kedua case-nya namanya Andi. Betul nggak? Ya. Dia umur 23 tahun. Tapi yang dia lakukan, dia ingin nikah. Tapi dia lakukan dia apa? Dia belajar. 2 tahun dia belajar bahasa Inggris. Wah, terus tahun ketiga dia belajar entrepreneur. Dia mulai bisnis. Tahun keempat, kelima, sampai dia punya duit 2 miliar. Tahun ke-6, dia off sebentar, dia belajar ngaji. Hatam 30 juz. Wah. Betul nggak? Selesai, karena bisnisnya jalan, karena udah bisnisnya jalan, dia juga belajar nge-gym sampai badannya keren. Jadi akan tahu ya, 6 tahun dia berjuang, udah kaya, soleh, keren, duitnya miliaran. Dia tinggal ngomong sama 1-2 ibu-ibu arisan. Saya mau menikah. Saya mau menikah. Kira-kira itulah marketing gaya. Jadi berisi dulu ya kan ya. Nah, itu dia. Itu juga sama. Berarti tanya. Ya kan ya? Ya, berarti ya berusaha diri tadi jangan ngobrolnya. Kita mau duit lo. Ayo kawin. Udah nih sabar. Ya, 4 kali. Oh, awalnya ditolak. Bisa dia mah laki. Kalau case ini kita masuk ke dalam digital, sama dengan senior ini, menurut saya tinggal 6 bulan akan belajar itu. Kan kita tahu lah bagaimana algoritma untuk pasang iklan di FB. Ya. Tapi kan kita nggak tahu dalamnya kayak apa ya kan ya? Ya, betul. Ayolah 6 bulan ini kita belajar lebih utuh. Ya. Supaya nilai kita juga tahu kan orang. Betul nggak kayak gitu gitu? Ya. Nah, beda dengan gini. Kang, saya manggung, saya manggung, terus saya 10-2. Mungkin 100 kali dapat kita 1 order. Ya kita Kita buka capek, lapak kan? sampai terkenal. Kan itu dia tidak. Iya kan? Masa kita nggak bisa? Yo. Ya. Betul. Kamu buka apa aja sok lah. Saya apa? Di mana? Gitu ya kan? Betul. Oke. Dari sisi karakter. Oke, sekarang dari Kang Erwin. Oke, sebenarnya intinya setelah akhirnya sekarang kita mengalami satu ritme yang memperlambat semua nih Ya. gara-gara ada COVID. Sebenarnya itu jatuhnya untuk berkarya tidak harus lambat. Betul. Tapi tetap kita mau bersinergi dengan digital yang memang sudah disarankan gitu. Pada akhirnya digital itu punya siapa, gua nggak peduli. Kita harus nggak peduli. Yang penting itu fasilitator kita nih sekarang. Iya. Nah, intinya sebenarnya yuk mulai sekarang kita kolaborasi. Kolaborasi itu maksudnya ini ada keran-keran sebenarnya yang memang kita udah mau bikin. Next nanti akan saya sebarkan mungkin keran-keran ini ke kawan-kawan semua di nama ini apa? Kampus SDL. Oh, ini sebenarnya inkubasi yang konsisten yang harus saya laporkan sebenarnya karena dari awal Ini episode 6. Iya, Tujuh. secara digitalisasi oke, tapi secara movement kan ini sebenarnya yang harus di intinya ini adalah satu wadah kawan-kawan sebagai orang yang bisa meregenerasi. Ya. Kawan-kawan yang di bawah bisa meregenerasi. Jadi ini ada satu keran, beberapa keran yang harus kita bikin di KNPI. Mudah-mudahan disetujui. Nanti saya akan coba ngobrol dari sini, kita ngobrol panjang sama Rio. Nah kebetulan kita juga rencana sekarang kan lagi bikin film nih, lagi film tentang judulnya Kita Pasti Menang.
Nah terus kita juga lagi mau bikin satu wadah Hipokrat. Hipokrat itu SDM semua. Berarti kan SDM itu salah satunya musisi-musisi, semua kreator-kreator dan lain-lain akan dikumpulkan dalam satu wadah besar. Ini memang lagi legalisasi lagi disiapkan untuk nasional, tapi saya sendiri nggak mau masuk ke nasional. Udahlah ke Jawa Barat aja dulu. Ya betul. Itu kita kumpulin dulu untuk kita sodorkan ke pusat, nggak jadi masalah. Tapi minimal di sini kawan-kawan kita kumpulkan secara showreel-showreelnya, mau videografi kek, mau fotografi kek, mau seni, mau lagu, mau apa segala macam, kumpulkan dulu. Ada penyanyi-penyanyi bagus, ada misalkan label-label di sini yang memang bisa menggerakkan kawan-kawan semuanya. Atau ini kan bentuknya udah kayak sanggar nih sebenarnya. Ya. Yuk kita Memang sanggar ya? Memang sanggar ya? Memang sanggar. Nah, berarti kan kondisinya bisa ngumpulin semua talenta yang di luar musisi juga gitu. Sebentar, di sini ada sekitar 1.500 orang ya. Wow. Kita sudah betul. Nah, jadi kondisi Yang masih aktif dan sudah tidak aktif yang sudah keluar maksudnya. ya. Kurang lebih 1.500. Intinya kan kita tidak perlu memikirkan masalah sekarang yang paling klise kan royalti. Ya. Masalah biaya, budget berapa, tapi itu kan yang tadi dibilangin. Terus aja ngulik-ngulik itu sampai nggak jadi para rasanya. Kenapa nggak kita pikirin yang sekarang yang terjadi adalah ada keran-keran industri lain nggak atau value-value lainnya yang kita bisa masukin. Makanya kita bikin pintu-pintu lain nih sekarang. Kemarin kan ribut-ribut terus masalah yang ini terus nih. Saya pengen kemarin sama Rio juga bikin. Yuk kita bikin pintu baru, tapi pintu baru ini adalah inkubasi dan ini value untuk finansial kawan-kawan yang kekinian walaupun teman-teman senior yang bergerak gitu. Ya, makanya kita selalu doakan kalau sebetulnya kalau kami ini ya, Pak Erwin, kita tidak memikirkan royalti, anggaran pun kita tidak memikirkan, tapi kalau disama DP-nya. Jadi sebetulnya gini, ini juga salah satu kenapa kita membuat begini. Ini juga saya juga melihat dari teman-teman musisi ini banyak yang 4 bulan kita berhenti. Saya tidak ingin teman-teman kehilangan semangat untuk berkarya. Gitu. Bukan kehilangan semangat berkarya itu loh. Banyak teman-teman yang sudah kehilangan alat musiknya. Betul. Karena Betul ya? Ya, betul. Betul. Oke, terima kasih semuanya, Erwin, terima kasih. Untuk teman-teman dari mana-mana kita akan mulai lagi nanti bersama Gypsy Gang. Ayo Oki foto. Oke, kan dia. Eko foto atau kok? Mana yang taruh di foto ya? Eko Eko. Di paling itu kan ada. Mari kita. Oke. Oke. 1, 2, semuanya bahagia. Semangat. Bebas. Oke, thank you. Kayak gitu. Nah, coba. Brother, thank you. Mantap.